Nama saya Muhammad Rehan dengan NPM 221010 akan menjelaskan secara singkat apa itu asuransi tanpa memperlama, langsung aja kita ke video. Yang pertama, kenapa orang malas membeli asuransi? Salah satu alasan kenapa orang masih malas memiliki asuransi yaitu satu, gua bakal sehat selamanya. Secara psikologis, manusia punya bias kalau hal buruk itu cuma bakal kejadian ke orang lain, bukan ke dirinya. Kita tuh sering ngerasa punya plot armor kayak di anime, ngerasa bakal sehat terus, padahal musibah gak pilih kasih. Gak peduli lo karakter utama atau cuma figuran. Dan alasan yang kedua, barangnya gaib, gak kelihatan bentuknya. Orang lebih senang barang yang ada wujudnya, kayak HP baru, motor baru, baju baru, dan yang lain-lainnya, karena bisa langsung dipamerin atau dipakai. Asuransi itu produk yang lo beli tapi lo harap nggak pernah lo pakai. Kan aneh ya, beli sepatu biar bisa dipakai di jalan. Kalau beli asuransi biar kalau sakit nggak pusing. Masalahnya pas kita sehat kita ngerasa rugi, udah bayar tapi nggak dapat apa-apa. Yang alasan ketiga yaitu trauma sama oknum agen galak atau ribet. Banyak orang malas karena pernah punya pengalaman buruk, misalnya dikejar-kejar agen yang maksa atau dengar cerita orang yang klaimnya dipersulit. Jujur aja, kadang baru dengar kata asuransi saja kita udah pengen kabur karena takut di prospek berjam-jam. Belum lagi stigma kalau klaim itu susah banget, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ini bikin orang skeptis duluan. Dan yang keempat, istilahnya kayak bahasa planet, terlalu ribet. Polis asuransi biasanya tebal kayak skripsi dan bahasanya formal banget. Di dalamnya ada istilah rider, deductible, lapse, grace period, dan lain-lain. Pas buka buku polis, bukannya paham malah pusing. Bahasanya terlalu teknis. Banyak syarat dan ketentuan yang tulisannya kecil-kecil banget. Akhirnya orang malas baca dan mikir, udahlah ribet banget, mending buat jajan. Dan yang kelima, masalah prioritas dompet. Banyak yang ngerasa pendapatan pas-pasan, jadi asuransi dianggap sebagai bahan tambahan, bukan pelindung. Buat makan besok aja masih mikir, masa disuruh bayar premi tiap bulan? Banyak yang belum sadar kalau asuransi itu justru buat jagain biar tabungan yang pas-pasan itu nggak langsung ludes pas ada tagihan rumah sakit. Oke, setelah tadi kita bahas kenapa banyak yang malas, sekarang kita bedah. Sebenarnya asuransi itu apa sih? Makanannya kayak gimana? Gampangnya gini, bayangin lo punya geng isinya 100 orang. Tiap orang punya motor. Nah, kalian sepakat nih, tiap bulan kita kumpulin duit yuk 50.000 per orang. Nanti kalau di antara kita ada yang motor kecelakaan atau hilang, kita pakai duit kumpulan ini buat bantuin. Nah, duit 50.000 yang lo setor tiap bulan itu namanya premi. Duit yang terkumpul banyak itu namanya dana pertanggungan. Dan kesepakatan kalian tadi itu namanya adalah polis. Tapi masalahnya, kalau cuma patungan antar teman, resikonya pasti gede. Gimana kalau yang megang duitnya kabur? Atau gimana kalau yang kecelakaan barengan 50 orang? Duitnya nggak cukup kan? Disinilah perusahaan asuransi masuk. Mereka itu kayak bandar yang profesional. Mereka yang hitung secara matematika berapa orang yang kemungkinan sakit, berapa duit yang harus disiapin, dan mereka yang jamin duit itu aman. Jadi lo nggak perlu pusing mikirin manajemen duitnya. Banyak orang bilang, nanti aja deh beli asuransi pas udah kerasa mau sakit. Bro and sis,
Asuransi itu ibarat payung. Lo nggak bisa beli payung pas hujan udah turun deras banget, tokonya udah tutup. Atau kalaupun buka, harganya jadi mahal banget. Atau payungnya udah nggak mau nerima lo karena lo udah basah kuyup. Di asuransi ada istilah pre-existing condition. Artinya, kalau lo udah punya sakit parah duluan, baru daftar, perusahaan asuransi biasanya bakal nolak. Karena konsep asuransi itu sedia payung sebelum hujan, bukan sedia payung pas udah kelelep banjir. Risiko yang di cover asuransi itu biasanya ada 3 yang paling umum buat kita. Risiko kesehatan. Yang pertama ya, risiko yang di cover asuransi itu biasanya ada 3 yang paling umum buat kita. Yang pertamanya itu risiko kesehatan. Lo sakit, masuk rumah sakit, nggak perlu jual ginjal buat bayar tagihan. Yang kedua, risiko aset. Motor hilang, HP pecah, rumah kebakaran. Dan yang keempat, risiko jiwa. Maaf nih, kalau lo dipanggil Tuhan duluan, keluarga yang lo tinggalin nggak luntang lantung karena ada duit warisan dari asuransi. Oke, masuk ke part yang paling krusial. Kalau kita ngomongin asuransi di Indonesia, pasti muncul pertanyaan abadi. Gue kan udah punya BPJS, ngapain lagi asuransi swasta? Double-double dong. Jawabannya tergantung kebutuhan. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal mana yang lebih pas buat gaya hidup dan budget lo. Mari kita bedah satu-satu. Pertama, kita bahas BPJS. Ini adalah asuransi yang wajib menurut gue jenius. Kenapa? Karena dengan premi yang harganya mungkin cuma setara 2 gelas kopi kekinian, lo bisa di cover buat penyakit seberat apapun. Kanker, jantung, cuci darah, semua di cover. Kelebihannya murah banget, nggak ada istilah ditolak karena sudah sakit. Tantangannya lo harus sabar, karena ini program pemerintah buat jutaan orang. Lo harus ikut sistem rujukan, mulai dari fase ke-1, puskesmas, baru ke rumah sakit. Dan ya, antriannya kadang butuh kesabaran ekstra. Kalau lo tipe yang santai dan pengen yang paling hemat, BPJS is a must, atau BPJS adalah kunci dah. Nah, terus kenapa orang masih mau bayar asuransi swasta yang jutaan rupiah? Bayangin, BPJS itu kayak kereta ekonomi yang murah dan sampai tujuan, tapi lo harus desak-desakan. Sedangkan asuransi swasta itu kayak kereta eksekutif dan malah mobil pribadi. Di swasta, lo bayar buat kenyamanan dan kecepatan. Cashless, lo datang ke RS, kasih kartu, masuk kamar, nggak perlu ribet, urus rujukan ke puskesmas dulu. Dan yang di swasta, lo bayar buat kenyamanan dan kecepatan. Dan beberapa alasannya yaitu, yang pertama, cashless. Lo datang ke rumah sakit, kasih kartu, masuk kamar, nggak perlu ribet, urus rujukan ke puskesmas dulu. Dan yang kedua, bebas pilih rumah sakit. Biasanya jaringannya luas, sampai ke luar negeri pun ada yang cover. Dan yang ketiga, kamar sendiri. Buat yang nggak suka sekamar berdelapan sama orang asing, asuransi swasta biasanya cover kamar VIP atau minimal 1 bed. Intinya, di swasta lo beli waktu dan privacy. Bisa banget. Banyak orang pintar yang tetap punya BPJS. Bisa nggak sih dua-duanya kita pakai? Jawabannya ya bisa banget. Banyak orang pintar yang tetap punya BPJS buat proteksi dasar, tapi tetap ambil asuransi swasta yang minimalis buat jaga-jaga kalau punya penanganan cepat tanpa antri. Oke. Sekian itu aja dari gue. Nama gue Muhammad Rehan. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen pengalaman lo soal asuransi, dan share video ini ke teman lo yang masih ngerasa paling sakti di bumi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe and stay protected. Bye.